Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol legal maupun ilegal ya. Ojo kendor. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan ojo kendor. Nah, jangan pernah patah semangat kalian, jangan pernah roboh ya semangat kalian hanya gara-gara teror dari pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bahas DC pinjol sekali lagi ya diusir ya oleh nasabah saat menagih ke rumah nasabah. Seperti apa keseruannya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini, tetap ada membersamai kalian semua, sama-sama kita belajar ya lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan kalian semua tercerahkan yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal, tercerahkan, terbuka wawasannya, teredukasi dengan baik. Kali ini saya akan bahas terjadi lagi pengusiran yang dilakukan oleh nasabah pinjaman online terhadap DC lapangan pinjol yang datang ke rumah. Seperti apa keseruannya ya? Silahkan nikmati videonya dan mudah-mudahan menjadi penguat mental kalian semua. Namun sebelum melangkah ke video tersebut, saya mengajak teman-teman semua yang saat ini masih belum support dan mendukung channel ini, silahkan bantu support, bantu dukung, tidak berbayar, gratis, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar mendapatkan notifikasi atas pemberitahuan video-video terbaru setiap hari ya. Ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kalian nonton 3 video ini sebagai penguat mental kalian. Dan saya juga mengajak kalian yang belum join ya, silakan join di grup Facebook nih. Ada lagi nih, join grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, yang mana sudah kurang lebih 42.000 kurang ya, 41.000 lebih sekian, hampir 42.000 orang terkumpul ada bersama di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, yang insya Allah satu-satunya grup di Indonesia yang bebas dari joki pinjol, spam pinjol, DC pinjol. Insya Allah kalian terbebas dari hal itu dan bisa saling sharing dengan nyaman. Silakan ya tergabung, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan di kolom komentar saya sematkan. Kawan-kawan yang ingin memiliki kaos Paguyuban Membasmi Pinjol ya, merchandise dari channel YouTube ini, silakan kalian nih lihat nih penampakannya seperti ini. Nah, tapi modelnya tidak dijual, yang dijual kaosnya ya. Untuk pemesanan ada nih nomornya. Ini sekali lagi bukan nomor konsultasi. Banyak sekali yang japri ke nomor ini. Ini bukan nomor konsultasi, tapi ini nomor pemesanan, nomor admin ya. Silakan kawan-kawan miliki kaos ini. Mudah-mudahan ya, kalau kalian pun ada didatangi oleh DC pinjol, pakailah, gunakanlah kaos ini ya, biar DC-nya ngibrit. Oke, simak videonya, jangan skip. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik untuk kalian semua. Monggo. Iya, saya kan minta ID card yang betul. Tadi ID card, coba ID card dulu. Yang izinkan Bapak ngambil foto saya siapa? Lah saya Bapak punya hak, saya juga punya hak. Situ tahu undang-undang nggak masalah penagihan, saya mau tanya. Pak, Bapak punya undang-undang, tapi Bapak nggak berhak ngambil foto orang sembarangan tanpa seizin. Siapa bilang itu hak? Itu hak cipta, Pak. Hak dari OJK. Dengerin hak dari OJK itu kalau misalnya ada pihak penagih itu harus dibuktikan dokumen lengkap, dokumen resmi kayak ID card, surat penagihan sama SPP ya Mas. Itu udah aturan OJK, nggak bisa begitu. Ya. Dan saya juga lengkap, Pak. Ya udah, kalau memang lengkap saya tunjukin. Kak, saya kasih lihat ke hak Bapak, Tapi Bapak pun bisa penuhi kewajiban. Masalah kewajiban kan itu urusan nasabah, dan saya juga kan bayarkan Urusan nasabah, urusan Bapak nggak ada. Bapak nggak ada urusan di hal ini. Saya punya urusan, Bapak punya urusan. Gitu. Kita berdua punya urusan yang sama ya, dengan tujuan yang berbeda, Pak. Paham, oke begitu. Tapi saya minta lain kalian nanti kalau datang ke sini. Pak, 5 menit lagi saya lengkap. Oke, saya tunggu. Lengkap. Oke, tunggu saya 5 menit lagi. Yang penting ya. Saya SPPI. SPP semua lengkap ya? Ya, semua lengkap ya. SPPI, ID card, surat penagihan yang tertuju sama limit yang tertuju, sama ID card. Ya. Bapak langsung bayar? Bersedia? Itu urusan saya, Mas. Itu urusan saya. Bapak punya urusan, saya juga punya urusan.
Bapak punya hak, saya juga punya hak. Bapak punya kewajiban, saya punya kewajiban. Sekarang saya Semua tunjukin. harus balance, Pak. Ya, dengerin. Sekarang saya tunjukin ID card aja, cuma tunjukin ID card tanda Saya dikasih lihat, cuma Iya. Bapak nggak ada yang KTP-nya bawa. mana? KTP-nya. KTP saya ada. Coba lihat. Supaya apa saya lihat ke Bapak? Itu pribadi saya, data saya. Mas harus sesuai SOP. Saya Nggak SOP, boleh Pak. seperti Bapak itu. SOP enggak? Lah saya sesuai SOP, saya nanya sesuai SOP. Bapak bayar nggak? Saya menanyakan begini Dari cara Bapak berbicara aja, karena Bapak nggak sesuai bayar. dengerin. Udah gitu aja, Pak. Ini Bapak karena nggak niat bayar. Karena udah sesuai OJK. Bapak saya tanya tanggal berapa Dari yang situ Bapak tentukan. udah memalukan saya. Bapak, Situ udah memalukan saya. Saya memalukan di bidang apa, Pak? Saya minta Iya. Bapak tentukan tanggal, bisa saya kembali sini untuk penagihan tanggal berapa? Itu urusan Bukan saya, sekarang Mas. saya minta Masalah Bapak harus penagihan bayar. itu, masalah penagihan itu. Saya ini kenapa saya ikut yang namanya Saya SPP, saya lulus, Pak. Mana? Saya bisa kasih lihat. Mana Cuma lihat? kewajiban Bapak bukan bisa- di HP loh, bukan di HP. Saya lihat keterangan resminya yang namanya sertifikat SPP itu saya tahu. Saya ada, Pak. Saya ada. Kalau ada, Tapi tunjukin. Saya nggak bakal kasih lihat kalau kayak orang kayak Bapak yang nggak niat bayar. Sedangkan saya tanya itu Bapak hak tanggal, konsumen. tolong tentukan tanggal berapa saya bisa Dengerin. balik lagi untuk Bapak Dengerin, Mas. menagih. Dengerin dulu ya. Bapak nggak bisa tentukan. Itu hak Itu aja Pak konsumen. konsepnya. Ya. Kita Kalau saya harus- beli pergi aja deh. Ini kan rumah saya, hak saya. Hak Bapak. Ya, itu hak saya. Bapak Ini bayar rumah utang, saya. tugaskan lagi utang ke Bapak. Nah, Hak, Bapak punya hak, Bapak juga punya kewajiban. oke, saya juga punya hak. Mana SPP-nya? Ada. Mana? Bapak Tadi bayar. SPP-nya dulu, tunjukin. Bapak bayar kan? Tunjukin Itu kemarin SPP. saya ambil, Bapak bayar kan? Tunjukin Bapak SPPI. nggak niat bayar, kuncinya itu aja. Itu aja. Pak. Tunjukin SPPI, Saya tunjukin. kasih tunjuk. Bapak bayar. Mana? Mana buktinya? Bapak bayar. Mana dulu buktinya? Saya kasih lihat Bapak bayar. Iya, coba dulu. Bapak bayar Lihat enggak? dulu. Masalahnya saya gampang bagaimana? Saya kasih lihat Bapak bayar. Coba dulu. Gini aja, Bapak bayar setengah dulu, saya kasih lihat. Oh, nggak bisa kalau masalah bayar saya telepon, Mas. Bayar Makanya telepon, betul, saya nanti nggak bilang minta saya. tunai. Nanti saya telepon pihak kredit kok Saya gampang nggak itu. minta Mas. pembayaran tunai. Iya. Iya, gampang seperti itu, Atau gampang gini, Pak, urusannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak sudah konsultasi sama orang pihak keuangan. Ya, dari amalan ya. Dengan cara Dari apa? amalan. Amalan. Ya, dari amalan itu kan saya ngumpulin sesuatu buat suatu saat saya harus tunggakan saya bayar secara kontan, Mas. Saya kontak. Ya iya. Kita Pak, ada tentuan. Bapak udah ada perjanjian dengan pihak kredipo dan tanggal yang ditentukan. Bapak harus bayarnya kapan? Mas. Bapak kalau udah ada. masalah- Di sini keterangan Bapak nunggak 2 bulan dan penagihan saya bukan minta Bapak bayar keseluruhan. Iya, Dan saya juga nggak Dan nagih saya Bapak nggak- secara tunai. Saya nggak bisa menjanjikan seperti itu. Ah, Saya nggak bisa begini. menjanjikan. Sekali lagi saya nggak bisa menjanjikan. Nah, Bisa ini, jadi, Pak. negelin. Bisa jadi saya gagal bayar, Mas. Bisa jadi kan seperti itu. Pak, Tapi saya ada ya, niat inisiatif. konsepnya gitu aja, Pak. Saya udah Baik, dapat. baik, oke ya. Baik ya. Oke. Nggak usah, Pak. Enggak Nggak apa-apa. usah. Slow aja, slow. Duit saya masih banyak, Pak. Tahu. Nggak usah. Itu buat. Saya Nggak ikut usah. itu bensin Duit aja. saya masih banyak, nggak usah. Oke, makasih ya. Oke. Kalau mau kesini lagi balikin mal ini SPPI ya. SPPI. Ya, surat tugas ya. Nah, kalian sudah melihat ngotot ya. Kalau saya perlihatkan sertifikasi, perlihatkan semuanya, termasuk KTP dan lain-lain ya, harus bayar ya. Harus bayar. Saya perlihatkan tapi bayar. Ini yang sering dan banyak sekali menjadi argumen dari DC Pinjol ini yang tetap kekeh sumekeh tidak perlu atau tidak mau memperlihatkan dokumen sertifikasi profesi penagihannya karena mereka merasa bahwa nasabah kalau diperlihatkan nasabah wajib bayar. Kalau saya perlihatkan, kalau saya tunjukkan nasabah seketika itu wajib langsung dibayar. Bukan itu. Tujuan utama memperlihatkan adalah sebagai syarat bahwa mereka adalah utusan dari pinjaman online dan telah tersertifikasi, sudah disertifikasi, sudah memiliki kompetensi untuk melakukan penagihan. Perlu ya dicatat bahwa sertifikasi itu bukan kewajiban nasabah setelah diperlihatkan langsung dibayar, tapi sertifikasi ditunjukkan, diperlihatkan kepada nasabah sebagai bukti bahwa orang yang menagih tersebut, yang memiliki sertifikasi tersebut adalah orang yang sudah berlisensi dan berkompeten untuk melakukan penagihan di lapangan menemui nasabah. Kalau sudah bersertifikasi, tentunya mereka akan mematuhi segala bentuk SOP terkait masalah penagihan, seputar penagihan, semuanya, tata cara menagih, etika menagih, bagaimana, semuanya sudah diatur. Makanya mereka yang sudah bersertifikasi artinya sudah lolos dan lulus ujian. Paham ya? Jadi tidak ada lagi itu yang bilang DC-nya, kalau saya perlihatkan sertifikasi, saya ada nih sertifikat, ada ya, saya taruh nih di tas. Kalau saya perlihatkan, Anda bayar ya. Nah itu yang selalu menjadi salah kaprah. Dan nasabah akhirnya menerima. Mereka tidak tahu gitu kan. Mereka tahunya kalau udah diperlihatkan langsung bayar. Tidak. Syarat untuk menemui nasabah
harus memperlihatkan surat tugas, harus bersertifikasi, ya, profesi penagihan, harus juga memiliki ID card. Nah, itu syarat hanya untuk menemui nasabah, untuk mengutarakan maksud dan tujuan datang ke tempat nasabah. Selebihnya, kalau sudah diperlihatkan, berarti nasabah dan si pihak DC ini untuk mengutarakan maksudnya si DC tersebut menagih nasabah itu. Nah, baru terjadi pembicaraan, ya, kalau sudah memiliki semua dokumen. Karena nasabah juga merasa aman dan nyaman karena yang dihadapinya adalah orang yang berlisensi, orang yang berkompetensi di bidang penagihan yang mungkin tidak akan keluar jalur. Nah, itu kawan, itu yang saya maksud, ya. Jadi tidak ada lagi itu alasan dari DC pinjol tidak mau memperlihatkan atau mau memperlihatkan tapi wajib bayar, ya. Nah, ini biar semuanya itu terbuka, biar jelas, terang benderang. Jadi seperti ini situasinya yang terjadi, ya. Kalian wajib rewel seperti yang tadi yang dilakukan oleh Bapak ini, ya. Saya tetap nggak bisa bayar, ya. Saya nggak bisa bayar. Kalau misalnya ini saya mau minta dulu, coba saya mau lihat dulu, tetap ke si pihak DC-nya harus bayar dulu. Harus bayar kalau saya sudah perlihatkan, ya. Banyak sekali DC-DC pinjaman online yang saat ini datang ke rumah Anda sebagai field call atau petugas lapangan, DC lapangan yang kita kenal banyak menyebutnya itu DC lapangan. Banyak DC-DC lapangan yang terjadi saat ini yang masih belum memiliki sertifikat, boro-boro sertifikasi. Kadang-kadang ID card saja mereka nggak punya. Bilangnya lagi diproses, lagi diurus. Ya, yang pasti sertifikasi itu wajib dimiliki oleh seluruh tenaga penagih. Karena itulah menandakan bahwa dia sudah mempunyai kompetensi, ya, untuk melakukan turun ke lapangan menagih nasabah. Beda yang berlisensi atau bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi, beda. Beda dari cara pengucapan, beda dari cara dan tata krama ketika menagih, pasti beda sekali, ya. Makanya sudah distandarkan seperti itu, tidak main-main, karena yang ikut sertifikasi profesi penagihan itu orang yang pasti, ya, yang memilikinya itu orang yang pasti sudah lulus, ya, dan tidak semuanya begitu ikut ujian langsung lulus, tidak semuanya. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali baru lulus, ya. Berarti tergantung, ya, bagaimana mereka selama menjalani pendidikan dan latihan itu, ya, nangkep nggak itu otaknya. Oke, kalian paham, ya? Jadi nggak ada lagi kata. Dan saya harap semua nasabah yang saat ini sedang mengalami situasi gagal bayar, please, jangan panik. Itu yang pertama. Kalian lihat, ya, ada beberapa adegan video sebelum ini pun saya tayangkan, ada wanita yang mampu dan bisa untuk menemui DC pinjaman online. Sekali Anda ketemu DC pinjaman online, untuk kali kedua Anda ketemu, pasti tidak akan pernah lagi ada rasa gugup. Kali ketiga Anda ketemu, udah makin, ya, strong kalian. Dan seterusnya Anda akan terlatih. Makanya kenapa saya suka males menjawab kalau ada yang bertanya, Pak, DC pinjol ini di kabupaten ini datang nggak? Pak, DC pinjaman online ini di kabupaten kecamatan ini datang nggak? Saya paling malas jawab seperti itu. Karena itu adalah pertanyaan, maaf ya, pertanyaan paling manja. Dan akhirnya ketika saya jawab, oh, di daerah sana, kabupaten sana, kecamatan sana, DC nggak ada. Tiba-tiba besok datang ke rumah Anda menagih, nyalain saya. Pak Jamal bilang nggak ada katanya, tapi tiba-tiba ada. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya ingin mendidik kalian untuk pintar menemui DC pinjol. Untuk berani menemui DC pinjol. Itu pelajaran yang paling utama, yang paling pokok, yang akan bermanfaat buat kalian. Bukan pertanyaan-pertanyaan, maaf ya, saya bilang pertanyaan yang bodoh kalau menanyakan ada DC atau tidaknya. Di satu tempat, satu kecamatan, satu kabupaten, ya, itu bagi saya pertanyaan yang bodoh dan saya malas menjawab. Karena itu adalah pertanyaan yang meninak bobokkan kalian, pertanyaan yang membuat kalian lembek mentalnya, membuat kalian patah mentalnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak patut, ya, dan saya malas jawab. Jujur aja, saya malas jawab gitu. Lebih baik saya mengajarkan kalian mempunyai mental baja, mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi apapun resiko yang saat ini kalian hadapi. Ketemu langsung pun dengan pihak DC pinjol, sudah tidak ada lagi rasa takut karena nyali Anda sudah kuat, sudah cukup kokoh. Paham? Ya, saya berharap Anda paham. Oke, kawan-kawan? Ya, seperti biasa, kalau kalian paham, kalian mengerti, sudilah kiranya kalian memberikan feedback terbaik buat saya, ya. Saya butuh feedback itu dengan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala ancaman. Anda tidak takut. Apapun yang saat ini, ya, mereka kasih ke kalian, ancaman via online. Apalagi tadi kalian lihat, ancaman langsung, ya, menekan, mempresur kalian di rumah nasabah. Itu wilayah Anda, rumah-rumah teritorial Anda.
Anda berhak untuk mengusirnya. Bila mereka tidak sopan, Anda berhak untuk mengusirnya. Bila dokumen yang harusnya diperlihatkan kepada kalian, mereka enggan untuk memperlihatkannya. Usir, itu rumah kalian, itu teritorial kalian, itu wilayah kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di akhir video. Saya kasih kesimpulan ya. Tadi kalian melihat adegan ngotot. Ditanyakan dokumennya, ngotot. Nggak mau memperlihatkan. Tetap berputar-putar. Mana janji bayar, tanggal bayar yang harus disebutkan atau dijanjikan oleh nasabah. Sementara nasabah ngotot. Mana bukti, dokumen-dokumen, sertifikasi, dan lain-lainnya. Tetap nggak mau. Bahkan si desa ini ngomong dengan enaknya, seenak perutnya, seenak jidatnya. Bilang bahwa, kalau saya perlihatkan, semuanya ada nih dokumen, bayarlah. Nah itulah ya, yang salah kaprah. Dokumen diperlihatkan, sampai sertifikasi penagihan diperlihatkan pun, itu hanya sebagai syarat bahwa dia sudah berkompetensi untuk menagih nasabah. Itu ya, itu salah satu ya syarat untuk menagih, yaitu memperlihatkan semua dokumen. Kalau misalnya semua dokumen sudah ada, baru boleh ketemu, boleh membicarakan terkait masalah penagihan. Kalau dokumen tidak lengkap, ya silakan hanya sebagai tamu saja, bukan sebagai tenaga penagih. Silakan, budaya ketimuran kita kedepankan, ajak ngopi, tapi jangan ngomong masalah tagihan, ya. Karena kalau misalnya sudah ngomong masalah tagihan, artinya mereka harus mempunyai dokumen yang lengkap. Paham? Oke, saya pamit ya. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Dan saya doakan khusus untuk semua subscriber dimanapun berada yang saat ini menonton video ini, saya doakan kalian sehat selalu, diberikan kesehatan yang terbaik, diberikan keridhaan dan keikhlasan hati ketika menerima berbagai macam ancaman, teror-teror saat gagal bayar. Dan Allah memberikan keluasan dan kelapangan rezeki buat kalian semua, mempermudah dan memperlancar setiap usaha dan kegiatan untuk menghidupi keluarga kalian. Dan Allah memberikan perlindungan kepada kalian, diluputkan dari mara bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga jadi manfaat buat kalian semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.